Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak soleh dan soleha pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Budian Rahmawati dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran 3. Kali ini kalian akan belajar dengan materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian apa arti Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau indah. Asmaul Husna ada 99. Kali ini kalian akan mempelajari 4 diantaranya, yaitu yang pertama As-Somad, artinya yang maha dibutuhkan. Yang kedua Al-Muqtadir, artinya yang maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Dan yang keempat Al-Baqi, artinya yang maha kekal. Selanjutnya, mari kita membahas satu persatu dari 4 Asmaul Husna tersebut di atas. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Maka kita harus suka memberikan bantuan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Anak-anak, masih ingatkah kalian bunyi Quran surat Al-Ikhlas ayat 2? Ya, bunyi surat Al-Ikhlas ayat 2 yaitu Allahus Somad, artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Oleh karena itu, kita pun harus selalu berdoa dan memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Somad? Sikap yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Somad antara lain, yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, menolong orang yang sudah tua, kemudian selalu istiqomah dalam bersedekah. Atau juga berusaha membantu teman, baik teman di sekolah maupun teman di rumah, dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Pembahasan selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut.
gunung-gunung yang tegak, hutan belantara yang luas dengan beraneka ragam tumbuhan di dalamnya. Tata surya dengan planet-planetnya yang berputar pada porosnya dengan teratur. Lautan luas dengan beraneka ragam binatang di dalamnya. Binatang darat yang sangat banyak ragamnya. Sungai-sungai yang panjang dan besar berliku, dan lautan luas, semuanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, mari kita perhatikan Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Sebagai umat muslim yang baik, mari kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat Allah Al-Muqtadir? Sikap yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat Allah Al-Muqtadir diantaranya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba untuk mencari atau melaksanakan amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Sebagai contoh, selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran, istiqomah dalam melaksanakan perintah sholat, dan juga selalu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat Allah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Anak-anak sekalian, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Sikap yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat Al-Muqaddim diantaranya dalam berbuat kebaikan, hendaklah kita lebih dulu yang berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Sebagai contoh, selalu rajin menyiram tanaman yang kelak hasilnya akan bermanfaat untuk masa depan kita ataupun orang lain. Jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Sebagai contoh, bermusuhan atau berkelahi dengan teman. Hal ini akan merugikan kita semua. Sikap yang lain adalah tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam belajar. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Sebagai contoh, bekerja bersama, bergotong royong dengan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita semua. Anak-anak sekalian, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir. Hal demikian menunjukkan bahwa segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Demikian juga dengan manusia. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Mari kita perhatikan perkembangan manusia sejak lahir hingga wafat. Manusia lahir kemudian menjadi bayi, selanjutnya menjadi anak dan menjadi remaja, menjadi orang dewasa yang akhirnya dia menjadi nenek atau kakek dan pada akhirnya mereka wafat. Ayo anak-anak, kita mengulang bacaan dan makna Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Karena mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan mulia dan menjadi doa. Mari kita mulai. As-Samad artinya yang maha membutuhkan. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Rangkuman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan melalui mengenal Asmaul Husna. As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi adalah sebagian dari Asmaul Husna. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa taala telah membantunya. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Kita akui kemahakuasaan Allah itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Allah maha kekal, sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan fana, rusak atau musnah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebagai tugas kalian, bisa kalian perhatikan pada akhir video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan baca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.